Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Baik, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo, satu orang untuk angkat doa. Kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Kita satu orang untuk memimpin lagu wajib nasional. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Jadi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan percobaan tentang perambatan bunyi dan membaca bacaan. Setelah itu anak-anak tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah percobaan siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak masih ingat tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Masih ingat? Ya, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara memainkan musik tradisional di berbagai daerah di negara Indonesia. Jadi ada yang dengan cara dipukul, dengan cara ditiup, dengan cara apa lagi? Dan dengan cara digoyangkan. Jadi bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan teman kelompokmu. Sudah anak-anak? Sudah. Sekarang ibu minta tiap kelompok membaca pertanyaan di depan kelas. Dari kelompok 1. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Bagus, tepuk tangan untuk diri. Kelompok 2. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Iya, bagus, tepuk tangan. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Sekarang ibu minta setiap kelompok kita melakukan percobaan. Kelompok 1 melakukan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat tambahan, selang plastik, panjang 2 meter atau lebih. Jadi kelompok 1 melakukan percobaan yang pertama untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat. Percobaan yang kedua untuk kelompok 2. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat tambahan yang pertama, siapkan 1 gelas plastik 42. Yang kedua, benang kasur. Yang ketiga, paku. Dengarkan dan catat apa yang saya sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Untuk kelompok 3, melakukan percobaan yang ketiga. Tujuan dari percobaan ini mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat tambahan, yang pertama ember besar, yang kedua air, yang ketiga batu koral, yang keempat corong kecil. Dengarkan dan catat hasilnya. Mengerti kelompok 3? Mengerti, Bu. Baik. Sesuai dengan percobaan yang pertama tadi, jadi selang plastik panjangnya 2 meter kalau ini lebih ya. Pegang salah satu ujung selang dan meminta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga, lalu meminta temanmu untuk berbicara.
Kuat. Apa kamu mendengarkan suaranya? Dengar. Ya, sekarang catat hasilnya. Jadi tadi percobaan pertama itu bunyi merambat melalui udara. Ya, umur baru teman ini mendengarkan. Apakah dia mendengar suara? Ya. Apa kamu mendengarkan bunyi? Mendengarkan. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang anak-anak buatkan laporan kegiatan percobaan. Apakah anak-anak masih ingat apakah gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih. Bagus, coba lihat. Jadi mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Gagasan pokok itu adalah ya, Satri. Ide utama yang terdapat di dalam satu paragraf. Bagus, tepuk tangan. Sedangkan gagasan pendukung bagus, tepuk tangan. Sekarang Ibu minta kalian tentukan mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pokoknya di sini letaknya pada Musim hujan hampir tiba. Harus tepuk tangan. Gagasan pokoknya musim hujan hampir tiba. Sekarang anak-anak tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan paragraf 3. Jadi setelah kalian mengetahui atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, anak-anak baru isi dalam diagram. Sekarang Ibu bagi. Ada yang tahu gagasan pendukung dari paragraf kedua? Jadi Rin, Pada kalimat pertama, tadi itu semua gagak terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. bagus, tepuk tangan untuk Rin. Masih semangat anak-anak? Masih. Bagus. Baik. Jadi sekarang Ibu minta sampai di rumah cobalah lakukan salah satu percobaan tentang perambatan bunyi. Ada pertanyaan anak-anak? Mengapa bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa? Bagus, tepuk tangan untuk saya. Mengapa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa? Anak-anak, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa yang tidak ada udaranya. Karena bunyi itu merambat melalui udara. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Bunyi yang dihasilkan media tidak sama. Ada bunyi yang cepat terdengar, ada bunyi yang lambat terdengar. Pada benda padat, bunyi merambat sangat cepat. Benda cair merambat kurang cepat. Sedang gas merambat sangat lambat. Pada bahasa Indonesia tadi, kita menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah apa? Angkat tangan. Saya Bu. Ide utama yang terdapat dalam satu paragraf. Anak-anak, sekian dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Nyanyikan salah satu lagu daerah. Ada yang bisa pimpin? Ya, tadi tepuk tangan berdiri. Anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Ya, silakan untuk memimpin doa. Selamat siang dan